Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Mukhlison. This is my second video about passive voice. Ini adalah passive voice part 2 yang kedua. Dan ini adalah kelanjutan dari video saya yang pertama tentang passive voice. Anak-anak, kita kali ini akan membahas kelanjutan dari yang kemarin yang hanya only one tense, hanya satu tenses saja, yaitu simple present. Nah, sekarang di pertemuan kali ini, di video kali ini ada 6 points, ada 6 poin yang akan kita bahas. Ada present continuous, present perfect, simple past, past continuous, past perfect, and model auxiliary. Baik anak-anak, sekali maka perlu saya jelaskan di sini agak cepat saja karena presentnya kalau videonya panjang itu akan invasive voice dalam bentuk untuk memahami satu-satu. Baik, nah saya punya satu contoh di sini yaitu penjelasan yang Sarah is writing the letter. Namun sebelum itu perlu saya review present continuous itu apa. Present continuous itu adalah ketika kita membicarakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini, right now, sekarang. Jadi saat ini sedang terjadi, maka kita harus menggunakan present continuous. Kalau di kalimat active itu berarti subject plus be atau to be, karena bentuknya present maka to be-nya ya is, am, dan are. Ada 3, is, am, are. Terus diikuti dengan verb ing. Itu kalimat aktifnya. Bagaimana dengan passive voice? Itu maka is atau are atau to be itu diikuti dengan being, harus ada being-nya, dan diikuti dengan verb 3. Bukan verb ing lagi, tapi verb 3. Oke, saya punya satu contoh. Sarah is writing the letter. Sarah is writing. Nah, karena Sarah itu satu orang, maka harus menggunakan is, kemudian diikuti ing, verb ing, yaitu write menjadi writing. Menulis apa? The letter, surat. Sarah sedang menulis surat. Baik, Sarah di sini sebagai apa? Sarah di sini sebagai subjek. Kemudian ada is writing sebagai kata kerjanya. Kemudian ada the letter sebagai objeknya yang nantinya akan dikenai pekerjaan. Seperti yang kemarin, it is like what I have said before, like what I have explained before. Bahwa letter yang di sini sebagai objek akan berubah menjadi subjek ketika di kalimat pasif. Dan the letter ini jumlahnya ada berapa? Nah, ini harus diperhatikan karena kita pakai to be. Berarti berpengaruh sekali kepada to be yang akan kita pakai. Apakah pakai is, apakah pakai are. Karena the letter ini cuma satu, maka dia to be-nya harus menggunakan is, bukan are, karena letternya cuma satu. Kemudian is ini setelah is, karena rumusnya harus pakai being, maka is harus pakai being. Kemudian being apa? Being written. Oleh siapa? Oleh Sarah. Berarti menjadi maknanya the letter is being written by Sarah. Maknanya surat ini ditulis oleh, sedang ditulis oleh Sarah. Kapan? Now, sekarang. Di sini sebenarnya ada now-nya. The letter is being written by Sarah now. Itu untuk present continuous. Mudah sekali, tinggal membolak-balikkan saja. Oke. Nah, ini Sarah menjadi objek. Saya punya contoh berikutnya. Ya. Oke, saya punya kalimat aktif. Mr. Arif is teaching the students now. Mr. Arif sedang teaching.
dari kata teach, mengajar. Mengajar siapa? The students now, siswa-siswa sekarang. Berarti Mr. Arif sebagai apa? Subjek, is teaching sebagai kata kerjanya, and the student sebagai objek. Kalau kita rubah ke pasif, jika kita rubah ke pasif bagaimana? Yang pertama apa? Ya objeknya ini, the students menjadi subjek. The students. The students ini ada berapa? Ada berapa the studentsnya? Banyak kan, ada S di sini. Ini ada S, berarti jamak. Plural ya, jamak ini berarti to be-nya pakai is apa are? Pakai apa? Pakai are. Are apa? Karena ini bentuknya sekarang sedang terjadi, are apa? Being taught. Verb 3-nya dari teach adalah taught. Di depannya ada being. Berarti the students are being taught. Siswa-siswa sedang diajar. Diajar oleh siapa? By Mr. Arif. Kapan? Now, sekarang. Berarti sekarang ini sedang terjadi. Mudah kan? Untuk present continuous. Berarti for the conclusion, kesimpulannya apa? 1. The first one is atau to be is ini harus is used, digunakan when the subject is singular, ketika subjeknya adalah tunggal. Subjek baik subjek aktif maupun subjek pasif. Jadi is itu pasti subjeknya tunggal. Ini Mr. Arif ini satu orang berarti pakai is. The students ini jamak berarti pakai are. Kemudian are is used when the subject is plural. Jadi ketika subjeknya jamak, maka jamak itu lebih dari satu, more than one. It can be two, it can be three, dan seterusnya. Harus menggunakan are, baik aktif maupun pasif. Yang terakhir, kesimpulannya berarti benar bahwa rumus, the formula for present continuous in passive voice adalah is atau are atau to be, istilah lainnya, diikuti dengan being, diikuti dengan verb 3. Pasti passive voice itu verb 3. Anak-anak, kita ke yang kedua, yaitu adalah present perfect. Present perfect ini apa? Yaitu suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya dan masih terjadi saat dibicarakan. Jadi present perfect ini sudah terjadi sebelumnya dan masih terjadi dan mungkin akan terjadi. Saya punya contoh kalimat yang mudah di sini. Present perfect di kalimat aktif yaitu Sarah has written the letter for 2 hours. Sarah itu telah menulis surat selama 2 jam. Jadi 2 jam sebelum saya ngomong ini, sebelum saya berbicara ini, dia sedang menulis. Dan sekarang masih menulis, belum selesai. Karena present itu terjadinya sekarang. Nah, rumusnya kalau aktif ya, subjek has atau have diikuti dengan verb 3. Oke, kalau di kalimat pasif has atau have diikuti been diikuti verb 3. Kita mulai. Sarah has written the letter for 2 hours. Sarah sebagai apa? Subjek. Has written, has diikuti verb 3. Karena kenapa pakai has? Kenapa pakai has? Karena Sarah itu tunggal, maka harus pakai has. Bukan pakai have. Kalau have itu subjeknya harus jamak. Has written telah menulis, the letter sebagai objek selama kapan? Selama 2 jam, for 2 hours, selama 2 jam dan masih menulis sampai sekarang. Nah, maka objek dari kalimat aktif tadi adalah the letter. Maka the letter menjadi subjek,
Nah, the letter-nya ada berapa? Sama seperti tadi. Oh, ada 1, berarti harus pakai has. Harus pakai has. Karena 1. Kalau letters-nya jamak, berarti pakai have. Have apa? Harus diikuti been. Ikuti been. Harus diikuti been. Been diikuti dengan verb 3, yaitu verb 3-nya written, ya written sama dari kata write, menulis, write, wrote, written. Jadi yang berubah cuma kalau present perfect mudah, yang berubah cuma depannya ini, ya kan? Dari has written, written-nya tetap, cuma di depannya written harus pakai been, di depannya been harus pakai have atau has, tergantung subjek. Mudah sekali. Sarah menjadi by siapa ditulis oleh Sarah selama 2 jam. Saya punya contoh lagi, yaitu Mr. Arif has taught the students since 7:30. Pak Arif telah mengajar anak-anak sejak jam 7:30 sampai sekarang masih mengajar. Itu. Nah, Pak Arif sebagai apa? Subjek. Has taught sebagai kata kerja, has diikuti verb 3. Berarti verb 3-nya nanti tetap taught. Tinggal depannya apa? Lah itu kita lihat nanti. The student sebagai objek. Di kalimat pasif berarti subjeknya siapa? The students. Jumlahnya the students ada S-nya, berarti banyak kan? Karena banyak berarti pakai has atau have. Pakai apa? Have, karena lebih dari 1. Have diikuti apa? Karena pasif bentuknya present perfect, ada since, ada for, ciri-cirinya. Jadi present perfect ciri-cirinya ada since, sejak, atau for, selama. Ini berarti pakai apa? Been taught. Berarti ada been have, been taught. Diajar, telah diajar. Telah diajar oleh siapa? Pak Arif sejak jam 7:30. Tinggal dibolak-balik, ya kan? Kesimpulannya berarti has itu harus digunakan ketika kapan? When the subject is singular, ketika subjeknya tunggal untuk present perfect ini. Jadi present perfect sekali lagi ciri-cirinya pakai for atau pakai since. For selama, since sejak. Jadi ada durasi waktunya. Sejak tadi sampai sekarang. Dan masih akan terjadi alias belum selesai. Kejadiannya itu belum selesai, masih terjadi. Kalau sudah selesai namanya simple past nanti. Yang kedua, have harus digunakan saat subjeknya itu plural, jamak ya. Terakhir, rumusnya adalah has atau have diikuti been, diikuti dengan verb 3. Pasti pakai been plus verb 3. Lanjutkan ke simple past. Simple past itu adalah peristiwa yang terjadi kemarin atau tadi, atau istilah lainnya kejadian yang sudah terjadi. Itu harus memakai simple past. Baik. Simple past dalam bentuk aktif itu subjek plus verb 2. Subjek diikuti dengan verb 2. Kemudian kalau di kalimat pasif berarti harus to be atau was atau were diikuti dengan verb 3 past participle. Saya punya contoh, Sarah wrote the letter yesterday. Kalimat yang sama dengan tadi. Sarah wrote. Kenapa kok wrote? Wrote itu bentuk kedua. Wrote itu bentuk kedua dari write. Write, wrote, written. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang perubahan kata kerja. Sarah wrote the letter yesterday. Sarah menulis surat kapan? Yesterday, kemarin. Berarti kejadiannya sudah terjadi. Kemarin, berarti harus pakai simple past. Baik, Sarah sebagai subjek, wrote verb 2 kata kerja, kemudian the letter sebagai objek. Nah, dibalik kalau menggunakan pasif, yang menjadi subjek adalah objek dari kalimat aktif, yaitu the letter. The letter-nya ada berapa? 1, ya kan?
tidak ada S-nya, berarti singular alias tunggal. Maka kalau ini tunggal berarti berpengaruh kepada to be yang kita pakai. Was apa were. Kalau dia tunggal berarti pakai was. Kalau lebih dari satu, misalkan the letters, ya, misalkan the letters, berarti pakai were. Ini pakai was apa? Diikuti bab 3 yaitu written. Nah, dari kata wrote, write, wrote, written. Jadi was written ditulis oleh siapa? Oleh Sarah kemarin. Kemudian ada contoh lagi. Saya agak cepat ini. Mr. Arif taught the students last week. Pak Arif mengajar anak-anak last week, minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah terjadi. Pak Arif sebagai subjek, taught sebagai kata kerja, the students sebagai objek. Waktunya last week. Nah, sudah berakhir. Berarti di kalimat pasif, objek di kalimat aktif menjadi subjek. The students. Nah, the students-nya satu apa lebih dari satu? Ada S di sini, berarti lebih dari satu, maka to be yang dipakai was apa were? Yang dipakai adalah were, karena plural, karena lebih dari satu. Because the subject is more than one, lebih dari satu. Were taught, ya, verb 3, ya, verb 3. Karena taught itu, ya kok sama Pak dengan ini? Karena perubahannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Teach, taught, taught, kan sama. Tinggal dilihat perubahan kata kerjanya. By siapa? By Mr. Arif last week. Jadi siswa diajar oleh Pak Arif minggu kemarin. So, jadi was itu digunakan saat singular, saat subjeknya tunggal. Were digunakan saat subjeknya jamak. Dan passive voice untuk simple present, kejadian yang sudah terjadi itu adalah to be, to be-nya adalah was atau past were, continuous. diikuti dengan Past continuous kejadian itu Mudah adalah sekali. kejadian yang sedang terjadi saat kejadian lain tiba-tiba terjadi atau sedang terjadi di waktu lampau. Itu adalah past continuous. Jadi continuous itu pasti sedang terjadi, baik sekarang maupun yang lalu atau kemarin. Ya, contoh, Sarah was writing the letter. Sarah sebagai subjek, was writing sebagai kata kerja, to be, was-nya berarti to be, writing adalah verb ing. Makanya rumus dari active di kalimat past continuous adalah subjek plus to be-nya was atau were, diikuti dengan verb ing. Sedang terjadi kapan? Mungkin kemarin, mungkin minggu lalu gitu loh. Sudah terjadi. Sarah was writing the letter. Sarah sedang menulis surat. Nah, ini sama dengan tadi, posisinya berarti yang jadi subjek adalah the letter. Karena tunggal berarti pakai was. Nah, cuma karena ini pasif, setelah was ini harus diikuti being. Ini sudah paten ya. To be diikuti being, diikuti verb 3. Being. Being itu kalau dijelaskan lebih panjang lagi, being itu fungsinya menggantikan verb ing seperti layaknya verb 1. Jadi to be, being diikuti dengan verb 3 yaitu written by Sarah. Mudah sekali. To be, being plus verb 3 by subjek di kalimat aktif. Contoh berikutnya. Nah, Mr. Arif was teaching the student. Pak Arif sedang mengajar siswa-siswanya mungkin minggu lalu misalkan. Pak Arif was teaching the students. Pak Arif sebagai subjek, was teaching sebagai past continuous verb-nya, to be plus verb ing, kemudian the students. Dijadikan kalimat pasif dibalik seperti tadi, the students. The students-nya jamak, berarti to be-nya pakai were. Karena ini continuous, sedang terjadi di waktu lampau, berarti diikuti dengan being, diikuti dengan touch alias verb 3 by Mr.
Arif sebagai objek. Jadi kesimpulannya sama seperti tadi, was diikuti. Sekarang kita ke past perfect were diikuti alias past subjeknya yang perfect itu seperti present perfect, cuma kesimpulannya bahwa past continuous was atau were diikuti being, past perfectnya lampau, kejadian 3. terjadi di waktu lampau. Contoh, di kalimat aktif ada subjek plus had plus verb 3. Sarah had written the letter. Sarah telah menulis surat. Ketika sesuatu itu sedang terjadi. Kalau dipanjangkan semacam itu. Sarah had written the letter when her sister knock the door. Misalkan Sarah telah menulis surat ketika adiknya mengetuk pintu, misalkan. Nah, ketika diketuk pintu dia sudah selesai nulisnya. Maksudnya itu kejadiannya tapi lampau. Ini agak panjang kalau dijelaskan. Baik, Sarah had written the letter. Sarah sebagai subjek, had written, had pasti kalau aktif di kalimat past perfect, had diikuti dengan verb 3. Subjeknya apapun pakai had itu kalau past perfect. Had harus diikuti verb 3. The letter sebagai objek, dibalik the letter, kemudian had, ya, ini subjek apapun pakai had. Setelah had harus pakai been, ini harus pakai been passive voice-nya diikuti verb 3. Surat telah ditulis oleh Sarah, tapi kejadiannya sudah terjadi. Contoh berikutnya, Mr. Arif had taught the student. Pak Arif had taught, telah mengajar anak-anak. Nah, karena ciri-cirinya had taught ini, maka dijadikan pasif the students had, subjeknya apapun tetap pakai had been taught by Mr. Arif. Had been diikuti verb 3. Kalau aktif had verb 3. Kalau pasif had been verb 3. Jadi had diikuti untuk semua subjek di tenses ini, di kalimat past perfect ini semuanya ya pakai had. Nah, rumusnya had been plus verb 3. Baik, bagian terakhir, the last points of this video is about model auxiliary. Pasti sebenarnya sudah kenal, tapi istilahnya mungkin tidak tahu bahwa itu model auxiliary. Apa itu model auxiliary? Ada kata will di sini. Will itu maknanya akan, pasti sudah kenal. Kemudian ada would itu juga akan sebenarnya. Kemudian ada can itu dapat. Could juga dapat, bisa berbentuk could itu past tense-nya can gitu. Would itu past tense-nya will. Kemudian may itu ya mungkin boleh, might. Kemudian should seharusnya, kemudian ada shall itu ya will akan, kemudian ada must ini wajib. Nah, ini yang akan saya jelaskan, modal auxiliary ini yang akan saya jelaskan di passive voice. Nah, semua kata modal auxiliary ini, kalau ada kalimat kok ada will, would, can, could, may, might, should, shall, dan must ini, dia pasti kalimat yang menggunakan model auxiliary. Maka di kalimat aktif, seluruh kata ini are followed by verb 1 in active sentences. Jadi harus diikuti dengan verb 1. Tidak boleh will diikuti ing. Langsung ing tidak boleh. Will eating tidak boleh. Would writing tidak boleh. Harus diikuti verb 1. Will eat, would write, can do, could go, nggak boleh could going, tidak Saya boleh. beri Could contoh. go harus verb Model satu. auxiliary Itu di kalimat saya punya contoh ini. Kalau di kalimat aktif, subjek plus model plus verb 1. Kalau di kalimat pasif, model be diikuti dengan be. Be itu bukan to be di sini ya, be maksudnya. Bukan to be SMR, ya be itu saja. Past participle dan verb 3. Contoh, Sarah will write a letter tomorrow, besok.
Sarah akan menulis sebuah surat besok. Nah, Sarah sebagai subjek, will write sebagai kata kerja, modal plus verb one, kemudian a letter atau the letter, ini sama sebenarnya sebagai objek. Dibalik, the letter sebagai subjek atau a letter, will, ya modal auxiliary-nya will diikuti dengan apa? Be. Harus be, tidak boleh lainnya, nggak boleh is, nggak boleh am, pasti be, will be, can be, should be, would be, may be, ya, dan seterusnya, ya. Maka setelah be diikuti dengan verb 3, write, wrote, written, berarti the letter atau a letter will be written by Sarah tomorrow, akan ditulis oleh Sarah besok. Contoh berikutnya, Mr. Arif should teach the student. Pak Arif seharusnya mengajar anak-anak. Pak Arif sebagai apa? Subjek, should sebagai modelnya, teach sebagai verb satunya, the student sebagai apa? Objek. Maka the students menjadi subjek di kalimat pasif, the students, apa ini jamak, apa harus berbeda? Tidak, apapun bentuknya tetap sama. Ya should, ya kalau di sini pakai should, maka ya pakai should. Kalau jamak Pak, ya tetap. Kalau tunggal ya pakai should. Jadi tidak mempengaruhi. Beda dengan to be tadi. Should apa? Diikuti dengan should be. Diikuti dengan verb 3, touch, should be touched, harus diajar, seharusnya diajar oleh siapa? Oleh Pak Arif. Kapan? Mungkin besok. Itu misalkan, atau tadi seharusnya diajar oleh Pak Arif. Should itu bentuk past tense-nya. Bisa berupa bentuk past tense. Nah, ini adalah model auxiliary. Jadi bisa disimpulkan bahwa model auxiliary must be followed. Must be followed. Nah, must harus, be followed, apa? Be followed harus diikuti oleh be in passive. Jadi di pasif itu model auxiliary harus diikuti dengan be. Itu. Kemudian yang kedua, model rumusnya berarti model plus be plus verb 3. Ini adalah model auxiliary. Contoh lain Pak, misalkan. Contoh lain kita pakai, misalkan pakai kata can. Misalkan Sarah can write the letter. Sarah dapat menulis surat. Kalau dibalik menjadi pasif, surat dapat ditulis oleh Sarah. Berarti menjadi the letter can apa? Can be written by Sarah. Dan seterusnya. Sama, tinggal kita pakai rumus ini pasti ketemu nanti ya, dicoba-coba. Baik anak-anak, this is my video. Semoga bermanfaat. Agak cepat menjelaskannya, agak saya percepat karena waktunya sebelum-sebelumnya katanya terlalu panjang mungkin. Cuma memang sulit kalau videonya pendek. Baik, next meeting di pertemuan selanjutnya, please do the exercise I share for next meeting. I will share my exercise about passive voice in e-learning in CBT. Check this out, silahkan dicek di CBT-nya. Akan saya upload di sana. Please feel free to contact me if you have any difficulties about this material. Feel free, ya, bebas, silahkan kontak saya jika menemukan kesulitan. See you in the next video. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.